Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zilna Salaw Afifah. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang rangkaian paralel. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang materi rangkaian seri dan ini adalah kelanjutannya. Kita lihat. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang bagian-bagiannya dihubungkan secara bersusun. Seperti ini contohnya. Jadi kemarin kalau rangkaian seri dia itu hanya ada satu jalur, sedangkan pada rangkaian paralel, yaitu memiliki beberapa cabang. Gitu. Nah, ini rumus-rumus yang bisa digunakan. Apa beda rumusnya? Bedanya itu yang paling menonjol adalah di cara menghitung hambatannya. Karena bentuknya berbeda, bentuk dari penyusunan hambatannya itu bersusun. Jadi berbeda dengan pada rangkaian seri. Selanjutnya, apa sih bedanya sama rangkaian seri? Yang pertama, rangkaian paralel itu memerlukan banyak kabel karena dia tidak disusun satu arah. Berarti lebih boros, kalau rangkaian seri lebih hemat. Nah, terus hambatannya tidak saling terhubung. Artinya, jika satu hambatan dimatikan, maka itu tidak akan berpengaruh pada hambatan yang lain. Kalau di seri, satu mati, mati semua. Tuh. Terus sumber tegangan. Kalau di seri, sumber arah arus dan arah arusnya itu apa sih? Daya yang mengalirnya itu sama di setiap hambatan. Kalau di paralel sumber tegangannya yang sama gitu. Terus ini contoh soal. Untuk contoh soal, saya ngambil contoh soal yang dasar dulu. Karena kebanyakan kita itu rada-rada lupa yang mana sih contoh rangkaian seri, mana yang sejajar. Nah, di contoh soal ini saya kasih 3 gambar. Soalnya itu tentukan elemen yang manakah yang seri dan sejajar. Nah, untuk di gambar yang pertama sudah jelas banget. Kalau yang seri itu, yang sejajar itu adalah 2, 3, dan 4 karena mereka di cabang yang berbeda. Sedangkan satu ini seri terhadap gabungan antara 2, 3, dan 4. Gitu. Jadi kalau pengen 2, 3, dan 4 nyala, satunya harus nyala. Setelah itu baru 2, 3, atau 4-nya bisa nyala. Tapi kalau mau 3-nya mati atau 2-nya mati tidak masalah. Yang penting satunya hidup, maka kemungkinan 2, 3, 4-nya ini pasti hidup juga. Karena mereka paralel, sedangkan satu ini ada seri. Kemudian di bagian yang B, ini jelas sekali juga. Kalau rangkaian 2 ini, maksudnya elemen 2 ini adalah paralel. Sedangkan 1 dan 3 ini seri. Di bagian yang C ini juga sama. 2 dan 3 ini seri, 1 gabungan antara 2 dan 3, dan 4 ini sejajar. Udah mengerti? Kalau belum kita lanjutkan ke soal berikutnya biar lebih paham lagi. Nah, di sini dicari elemen manakah yang sejajar. Yang sejajar itu ingat yang bersusun, yang cabang tadi. Berarti R2 dan R5. R2, R5 sejajar terhadap R1. Yang manakah yang seri? Yang seri adalah R1, R4, R6 gabungan antara R2, R5, dan R7 dan R3. Cabang manakah yang sejajar? Cabang yang sejajar adalah cabang antara R2 dan R5. Oke, jika udah tahu membedakan yang mana seri dan sejajar, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Hambatan total pada rangkaian yang telah diketahui. Tentukan harga hambatan-hambatan yang belum diketahui. Nah, di sini dikasih gambar yang salah satu hambatannya itu nggak diketahui. Kita lihat ke pembahasan. Untuk menghitungnya, saya lupa naruh gambar. Rumusnya itu tadi 1 per RT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Yang sudah diketahui tadi RT, R1, dan R3. Yang belum diketahui tadi R2. Kita lakukan penjumlahan seperti biasa. Kita keluarkan R2, samakan penyebut, dan hasilnya R2 sama dengan 18. Oke, sekian materi paralel pada hari ini. Jika ada kesalahan saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.